nggak ada jiwa kompetisinya tuh masih kayak malu-malu gitu. Jadi mereka tuh kayak mau masih ikut gak pede ini, sama skill sendiri gitu. Jadi tuh kalau menurut aku sarannya sebenarnya selagi masih muda itu jangan sia-siain kesempatan. Jadi kalian tuh harus coba semua yang bisa dicoba dan lebih baik mencoba tapi gagal daripada enggak mencoba sama sekali, karena kesempatan itu enggak datang 2 kali, apalagi masa muda kan Kak. Masa muda tuh enggak datang 2 kali. Jadi harus dimaksimalin. Karena kalau kita enggak pernah mencoba kita enggak akan tahu rasanya. Iya, kita enggak tahu rasanya juga. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Hasyifa. Siapa Hasyifa? Tuh lihat ada selempangnya, bisa dicek ya siapa dia ya. Tapi sebelumnya ini gila, ini spesial banget ya. Jadi ini pertama kali saya dan teman-teman tim Radar Madiun Digital ini melakukan podcast di Ponorogo. Jadi luar biasa, satu eksperimen baru, satu experience baru juga, dan akhirnya bisa menemui salah satu asetnya Ponorogo nih, bisa dibilang asetnya Ponorogo. Karena Hasyifa ini adalah Duta Batik Jawa Timur 2021. 2022. Iya. Oh ya, yang mau ya. Iya. Dan Sendu 2021. Nah, itu dia. Jadi ada istilah Kakang Sendu atau istilahnya pemilihan putra-putri terbaiknya Ponorogo ya. Dan Hasyifa ini 2021 kemarin juara 1 ya, untuk sendunya, ceweknya, dan akan mewakili sudah mewakili Ponorogo dan sudah menang juga juara 1 di Duta Batik Jawa Timur. Luar biasa. Apa kabar Hasyifa? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik, gak nervous ya? Agak sih. Agak nervous ya. Kalau kamu nervous tempat aku aja. Oke, seneng banget akhirnya bisa ketemu kamu Hasyifa, Duta Batik Jawa Timur, kemudian Sendu 2021. Pastinya banyak banget yang bisa dikulik ya terkait batik, kemudian juga aset-aset atau mungkin potensi lah ya, potensi di Ponorogo ini seperti apa, apalagi kamu juga bersinggungan dengan itu. Tapi mungkin sedikit cerita dong, bagaimana awalnya kamu mengawali pencapaian kamu ini dari Sendu kemudian ke Duta Batik Jawa Timur, step by stepnya awalnya gimana itu? Oke, sebelumnya aku perkenalan dulu ya Kak mungkin. Halo semuanya, aku Hasyifa Sanianti Fitria Adinata. Aku kerap disapa Hasyifa. Kebetulan aku emang asli Ponorogo. Hasyifa Andromeda. Bukan ya. Oh iya. Next. Oke, nah awalnya sih kenapa aku bisa terjun di bidang ini? Itu sebenarnya karena dari kecil, aku dari umur 3 tahun itu aku udah terjun di dunia modeling. Oh iya? Iya. Dari 3 tahun kamu udah model? Iya, karena aku dulu sama mama suka diliatin kayak show modeling segala macam. Model catwalk? Iya. Atau fotografi? Catwalk dan foto model juga sih. Tapi waktu itu di umur 3 tahun karena mama lihat aku tertarik di bidang itu, maksudnya kayak aku cocok nih kayaknya gitu. Akhirnya coba ikut lomba lah. Waktu itu di ulang tahun salah satu supermarket di Ponorogo. Terus kebetulan langsung juara 1. Gila. Padahal itu percobaan pertama kali. Pertama kali dan itu umur 3 tahun. Gila. 3 tahun udah juara 1. Itu modelnya fotografi atau catwalk? Catwalk. Iya. 3 tahun loh ya. Masih segini nih. Tahun ya. Tapi udah juara 1 model catwalk dan pada akhirnya berlanjut sampai sekarang. Terus aku ikut Duta Wisata Cilik kalau di Ponorogo. Namanya Tole Gendo di tahun 2014. Dan saat itu alhamdulillah juara 1 juga. Gila, kamu gak pernah juara harapan atau juara 2 gitu ya? Langsung juara 1 terus ya? Karir kamu mulus banget Hasyifa tapi ya? Tapi enggak, itu kan aku ikutnya di sekitar kelas 5-6 SD ya. Jadi setelah aku dari umur 3 tahun itu tentunya banyak banget perlombaan yang aku ikutin. Terus juga menang kalah itu sebenarnya udah biasa banget buat aku. Terus karena memang ada background di bidang aku suka duta wisata itu tadi, di Duta Wisata Cilik itu. Akhirnya di tahun 2021 aku ikut lagi duta wisata yang untuk intinya umur dewasa dan remaja gitu. Jadi sekitar umur 17 sampai 24 tahunan, yaitu pemilihan duta wisata Kakang Sendu Ponorogo. Oh iya. Jadi dari pengalamanku di waktu kecil, aku ingin ikut lagi nih di ajang yang lebih besar yaitu Kakang Senduk itu sendiri. Terus alhamdulillah dapat juara 1 juga. Dapat juara 1 juga dan pada akhirnya bisa melenggang ke next step untuk tingkat Jawa Timur. Iya. Nah, ceritain dong, kok bisa
jadi juara 1 Duta Batik Jawa Timur 2022 ya? Iya 2022. Ya memang itu karena di Ponorogo sendiri kebetulan memang belum ada pemilihan Duta Batik. Karena biasanya di setiap kabupaten atau kota itu ada pemilihan Duta Batik tersendiri. Tapi karena di Ponorogo belum ada, jadinya perwakilan dari Kabupaten Ponorogo itu diambil dari Duta Wisata yang sudah dilaksanakan 2021 kemarin. Oh iya. Jadi untuk yang spesifik khusus batik di Ponorogo ini belum ada. Iya. Akhirnya si senduknya ini yang calonkan gitu ya ke Jawa Timur gitu ya. Prosesnya seperti apa sih Pak? Sekompleks apa? Apalagi 2022 ya. Iya. Masih di suasana pandemi. Ceritain dong. Ya sebenarnya kalau untuk proses dan persiapannya sendiri tuh semuanya cukup mendadak ya Kak. Karena kita baru dapat info kalau ada pemilihan di Jawa Timur itu sekitar H-2 penutupan pendaftaran. Oh iya? Iya. Berarti mendadak gitu? Mendadak dan itu kita dapat infonya dari Perdakumnya Ponorogo sendiri. Lalu kita dimintai perwakilan untuk 1 laki-laki dan 1 perempuan. Terus kita berangkat keduanya. Di situ kita lakukan ada seleksi awal namanya seleksi administrasi. Kita ngirim kayak Google Form gitu yang berisi intinya data diri segala macam, sama kita disuruh bikin video nih. Video profil diri sama campaign tentang batik. Jadi apa sih yang mau kamu bawa ke depannya gitu. Setelah dari isi form itu dan kita ngumpulin video dan foto juga, lalu kita dipilih semifinalis 20 besar. 20 besar. Setelah itu kita ada tes wawancara. Oh ada tes wawancaranya juga. Tes wawancaranya itu kita masuk dalam satu room Zoom, di mana itu ada 6 juri yang kita bahas ada tentang batik pastinya, terus wawasan umum. Room Zoom, berarti online? Online. Oh kamu berarti gak ke Surabaya waktu itu? Untuk sampai tahap semifinalis kita online. Oke. Lanjut. Terus ada bahasa Inggris juga. Di situ kita ditanya-tanyain apa segala macam dan kita presentasi juga tentang campaign yang kita bawa itu. Setelah itu kita diseleksi lagi untuk 10 besar. 10 besar finalis ini baru kita disuruh ke Surabaya untuk melakukan karantina 2 hari lanjut grand final. Gitu. Berarti itu prosesnya juga cepet gak sih waktu itu? Maksudnya cepet banget. Dengan ya kita di suasana pandemi yang serba keterbatasan ya, online. Tapi ada masanya kamu akhirnya berangkat ke Surabaya. Itu langsung di grand finalnya. Iya, jadi kita sebelum grand final itu ada karantina 1 hari, di mana di karantina itu kita ada pembekalan materi, ada FGD, terus kita juga ada koreografi untuk grand final itu sendiri, dan banyak kegiatan bareng-bareng lainnya gitu sih. Terus setelah itu di hari H grand final, tepatnya tanggal 4 Maret waktu itu, kita juga dari pagi itu gladi resik, segala macam persiapan make up. Dan sampai akhirnya di malam grand final itu sendiri. Kok bisa menang tuh emang penilaiannya berdasarkan apa aja sih Pak? Apakah memang wawasan tentang batik saja? Atau mungkin ada aspek-aspek lain gitu? Kalau untuk wawasan batik itu pasti ya Kak yang utama karena kita duta batik. Cuman pastinya diharapin untuk di setiap pemilihan kayak seperti ini kita tuh juga paham tentang wawasan umum. Terus bahasa Inggris tentunya juga look, sikap. You can speak English? Attitude. Of course. Terus karena itu juga merupakan penilaian penting. Maksudnya kita harus bisa jaga sikap, jaga itu. Jadi intinya di karantina pun kita tuh juga dinilai ke cara kamu berpakaian, cara duduk, cara menyapa orang segala macam itu tuh juga masuk penilaian. Nah terus untuk di grand final itu sendiri kita dipilih lagi untuk top 5. Dan top 5 itu diberi pertanyaan lagi di atas panggung langsung. Iya. Dan itu ada penontonnya nggak waktu itu? Ada, banyak. Sudah ada penontonnya. Nggak masalah ya, udah mulai. Nggak masalah, cuman kita pastinya kita masuk itu ada scan peduli lindungi, terus kita semua pakai masker, jaga jarak. Jadi emang udah ditata sih untuk kursi-kursinya kita dijarak-jarakin segala macam. Jadi tetap protokol kesehatan tetap dilakukan walaupun memang ya ada beberapa kelonggaran-kelonggaran kalau dibandingkan awal-awal pandemi kemarin ya. Berarti itu penilaiannya memang tidak hanya di hari grand final aja, tapi waktu kamu karantina juga udah mulai dinilai, terus juga wawasan dan lain-lain kayak gitu-gitu. Berarti kamu menyingkirkan berapa orang waktu itu Siva? Dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur waktu itu di tahap awal ada sekitar 60 peserta. 60 peserta dari kota, kabupaten, seluruh Jawa Timur ya? Iya. Hasyifa ini juara 1 dari Ponorogo. Wah, kata juri apa waktu itu? Ada komentar-komentar yang pada akhirnya bisa mempertegas bahwasanya Hasyifa ini emang benar-benar pantas gitu jadi duta batik nggak? Komentar para juri? Kalau waktu itu waktu wawancara sih intinya mereka
cukup puas dengan jawaban aku dan mereka bilang kalau biasanya kan kalau mungkin juri nggak terlalu suka sama jawabannya kan biasanya mungkin lebih dikulik lagi ya. Ya, ditodong lagi sama pertanyaannya gitu kan. Tapi kebetulan waktu aku jawab segala macam langsung clear. Jadi mereka langsung kayak wah bagus. Jadi intinya mereka puas gitu sih sama jawaban aku. Terus ketika aku di sana juga itu juga kan pastinya kita harus ramah segala macam. Jadi mereka lihat aku lebih kayak oh iya mungkin ini nih gitu. Jadi alhamdulillah. Kalau untuk apresiasinya nih Siva, hadiahnya dapat berapa juta kemarin? Atau mungkin ada apresiasi dari mungkin Bupati Ponorogo mungkin atau dari gubernur maybe? Kalau waktu itu kebetulan memang gubernurnya nggak datang atau yang mewakili nggak bisa datang karena memang pada juga waktu itu kan ada pameran-pameran juga di Surabaya segala macam. Cuman kalau untuk dari Ponorogonya sendiri tentunya kita keberangkatan itu didukung dari Perdakomnya Ponorogo. Jadi ada Dekranasda, kebetulan ketua Dekranasda di Ponorogo itu Ibu Susi Sancoko, istri dari Bapak Bupati Ponorogo. Oh iya. Cuman memang setelah pemilihan itu kita belum ada untuk kumpul lagi di Ponorogo karena mungkin masih banyak yang diurusin ya dari pemerintah sendiri. Jadi intinya memang Kabupaten Ponorogo tentunya sangat mendukung untuk hal-hal seperti ini. Dan pastinya memberikan apresiasi atas pencapaian kamu ini ya. Oke, Hasifah. That's enough sepertinya untuk ajangnya ya. Sekarang aku pengen tahu nih tentang batik. Nah ini aku penasaran banget. Kalau kamu melihat anak-anak muda sekarang nih, apalagi kamu sebagai duta batik Provinsi Jawa Timur nih. Kamu melihat anak-anak muda sekarang tuh sama batik tuh kayak gimana sih? Apakah mereka acuh atau mungkin sudah mulai ada kepedulian untuk melestarikan batik, memakai batik dan lain-lain atau kayak gimana? Ya sebenarnya ada beberapa hal yang disayangkan ya. Mungkin banyak yang masih beranggapan kalau pakai batik tuh akan kelihatan kuno, akan jadul, kelihatan tua segala macam. Sedangkan batik itu sebenarnya bisa loh dikreasikan dengan fashion masa kini, bener banget. Apalagi kita anak muda kan pasti kreatif nih. Kita suka banget nih kayak pakai outfit yang dipadu-padain kayak gimana gitu. Nah itu tuh kreativitas kita. Gimana cara kita untuk bisa mix and match batik ini gitu. Nah tentunya kita harus ada contoh yang bisa kita lihat. Nah dari sini tuh juga selaras dengan apa yang ingin aku bawa juga sih. Maksudnya kita sebagai anak muda dengan langkah kecil sekedar kita misalnya foto memakai batik segala macam itu mungkin bisa jadi dampak besar loh nantinya kalau kita melakukan dari hal itu dulu gitu. Betul. Jadi tuh sebenarnya nggak susah untuk melestarikan batik karena bisa dimulai dari diri sendiri dulu. Apalagi ini juga suatu kehormatan banget ya buat aku bisa kenal teman-teman dari berbagai kabupaten kota Jawa Timur karena ajang kemarin. Dan itu sih langkah yang ingin aku bawa sama teman-teman. Jadi kita dari daerah kita dulu kita fokusin nih, kita maksimalin dulu untuk kita ngajak anak muda di daerah kita. Nanti setelah semuanya ini aku yakin juga kalau langkah kecil ini pastinya bakal berdampak besar. Bener, gitu. Saya percaya setiap langkah kecil yang dilakukan tuh selalu ada impact, ada dampak yang nantinya akan bisa dilihat, bisa didengar sama teman-teman yang lain dan akhirnya mereka bisa ngerti tentang pesan apa yang akan kita sampaikan, yang akan dibawa gitu ya. Kalau ngomongin ajang kemarin, kamu berarti mendapat banyak teman-teman baru dong waktu mungkin dari luar kota, luar kabupaten. Itu masih terjalin komunikasi baik gitu ya? Alhamdulillah, karena di setiap ajang seperti ini biasanya kita itu selalu tergabung dalam paguyuban namanya. Jadi kalau di Duta Batik sendiri kita ada namanya paguyuban Duta Batik Jawa Timur, di mana kita ada dalam satu grup. Jadi di situ kita juga pastinya keep in touch ya. Kita selalu sharing gimana segala macam itu di grup itu sendiri. Jadi kita nggak langsung setelah final menghilang langsung. Ya biasanya gitu. Tapi harapannya kan tetap silaturahmi terjaga dan koneksi antara Ponorogo dengan Blitar, Malang, Nganjuk, Surabaya, Malang dan lain-lain ini bisa benar-benar terjalin dan terjaga kayak gitu-gitu ya. Apa cerita-cerita menarik dari mereka yang pernah kamu dengar dari kota-kota lain? Banyak sih Kak, karena emang beda-beda ya di pengrajin di setiap daerah, khususnya pengrajin batik itu sendiri. Dimana ada juga cerita dari teman-teman bahwa di daerahnya itu udah lumayan sedikit nih perajin batiknya. Udah cukup tua nih umurnya gitu. Nah terus gimana sih langkah kita yang bisa kita lakuin gitu. Nah tentunya kita dari anak muda sendiri juga harus ada keinginan, harus ada kemauan nih untuk mempelajari batik itu sendiri. Karena sebenarnya nggak susah kok kalau kita mau belajar, kita mau coba. Apalagi setahu aku juga udah ada beberapa sekolah gitu ya yang menerapkan untuk ada praktek membuat batik di sekolahnya. Jadi menurutku itu langkah yang tepat banget dan itu bisa bikin ketertarikan untuk anak muda sih. Jadi kita nggak hanya
pakai batiknya aja, tapi kita tahu nih proses pembuatannya seperti apa dan segala macam. Termasuk juga sejarahnya mungkin. Nah, bener banget. Gitu-gitu. Apalagi di setiap motif itu kan ada ceritanya, ada maknanya gitu. Jadi intinya kalau menurut aku gimana kita tuh untuk mengatasi permasalahan yang ada di setiap daerah tersebut, karena beda-beda ya Kak. Juga ada yang misalnya batik itu sendiri kan mungkin cenderung mahal karena memang prosesnya susah, prosesnya lama dan ini buat teman-teman yang nggak ngerti ya, batik tuh mungkin sering kita lihat di beberapa acara yang dipakai sama, mungkin kalian ngelihat batik tuh wah sangat old, sangat vintage, sangat tua kayak gitu-gitu ya, sangat ya mungkin kuno dan lain-lain. Kalian tahu nggak harga batik tuh berapa? Mahal, apalagi yang batik tulis ya. Karena batik itu memang hanya batik tulis, batik cap dan batik kombinasi cap dan tulis. Jadi nggak ada namanya batik printing Kak. Oh gitu? Iya, karena batik itu, makna batik itu sendiri adalah proses pembuatan motif dengan menggunakan canting dan malam panas. Jadi kalau batik printing itu kan dia nggak pakai malam, jadi itu nggak bisa disebut batik sebenarnya meskipun dia bermotif batik. Jadi batik bukan hanya motif ya teman-teman, tapi batik juga proses. Ketika prosesnya ini memang asli dari canting, dari malam yang panas itu terus digambar sedemikian rupa. That's what itu baru batik. Itu batik ya. Tapi kalau misalnya printing ya mungkin motifnya batik gitu, tapi bukan batik secara filosofis ya. Ini pintar banget, ini mahasiswa psikologi loh, semester 2. Tapi menariknya nih, ini ada fakta menarik ya. Hasyifa ini kuliah di Jogja ya. Iya. Umurnya 19 tahun di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, sudah semester 2. Tapi lucunya dia nggak pernah sekalipun ke kampus dan nggak tahu kampusnya seperti apa. Ceritain kenapa seperti itu Hasyifa. Iya, seperti yang kita tahu ya Kak, ini kan lagi masa pandemi. Terus aku SMA aja juga cuma 2 tahun nih. Jadi setahunnya aku juga online semua segala macam. Terus daftar kuliah apa segala macam juga online semua. Kasian apalagi ya kamu ya. daftar ulang pun kita online. Alma mater pun dikirim apa segala macam. Jadi aku belum ke Jogja dan aku belum tahu sebenarnya kampusnya. Kamu emang nggak main ke Jogja untuk yang ngelihat kampusmu tuh di daerah mana sih, deketnya apa sih? Itu enggak. Belum sih, waktu itu cuman ke Jogja sebentar tapi nggak sempet juga. Iya, ini unik ya. Udah 2 semester, berarti udah setahun kan? Iya, setahun. Udah setahun tapi nggak tahu kampusnya sendiri ya. Tapi sekarang masih jalan online-onlinenya. Online. Termasuk setelah podcast ini Doski ini mau kuliah online ya, sibuk banget. Tapi gimana sih Hasyifa menghandle beberapa kegiatan kamu antara kuliah terus juga beban kamu sebagai, bukan beban lah ya, istilahnya tanggung jawab kamu sebagai duta batik Jawa Timur ini gimana bagi waktunya? Sebenarnya ini udah jadi kayak kebiasaan aku dari dulu sih Kak, karena emang aku dari dulu senang terjun di bidang-bidang kayak gini. Jadi dari dulu aku juga sering bagi waktu, maksudnya kita harus pinter-pinter bagi waktu, gimana cara bagi waktu untuk kuliah, terus bagi waktu untuk ini. Jadi aku biasanya selalu kencan, pacaran. Aduh. Ada pacaran? Ada, jangan. Itu privasi ya. Saya korek kehidupan pribadi kamu. Ya gitu sih. Intinya aku harus pinter-pinter bagi waktu. Makanya aku bagi jadwal pun aku harus bisa waktuin. Jam berapa aku bisa, terus jam berapa aku harus kuliah, apa segala macam. Ya. Oke, jadi sebagai orang yang memang punya kapasitas, punya mandat atau tanggung jawab tentang posisi sekarang dia, ya otomatis harus bisa membagi waktu, harus bisa punya skala prioritas lah ya, mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Jadi yang pacaran sama Syifa, punya pacar gak sih kamu tuh? Jawab. No comment. Berarti punya, anggap aja punya gitu ya. Berarti Anda harus mengerti ya, kalau misalnya balas WA-nya lama, mungkin lagi di media, lagi wawancara, ya kan, lagi ada pemotretan kayak gitu-gitu ya. Tapi sebagai duta batik, ini menarik ya Syifa ya. Posisi sebagai duta-dutaan ya, atau putri daerah atau sendu dan lain-lain posisinya. Kalau di Madiun tuh mungkin istilahnya Mbak Yu dan lain-lain ya. Itu kan ada beberapa suara-suara sumbang dari teman-teman di luar sana gitu. Simpelnya ginilah, ada pertanyaan yang cukup sering saya dengar, saya lihat di beberapa komen-komen mungkin di sosial media ya. Apa sih sebenarnya tugasnya duta-duta ini? Apakah benar duta narkoba ini benar-benar anti narkoba? Apakah benar duta batik ini
senang bersama batik, apakah benar duta pariwisata ini senang pariwisata atau jangan-jangan duta pariwisata ini hanya tiduran aja di rumah gitu. Nah, menjawab suara-suara sumbang seperti ini, apa yang bisa kamu sampaikan, Hasifah? Iya, sebenarnya ini juga masalah yang lagi kita diskusiin ya sama teman-teman aku khususnya. Karena sebenarnya duta-dutaan ini tuh wujud interpretasi anak muda sebenarnya. Betul, ikonnya mungkin ya. Di daerah atau di provinsi tertentu gitu. Cuman emang kita tuh ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kalau di duta wisata itu sendiri kita kan ada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Dimana pastinya kalau kita mau ngelakuin sesuatu atau ngadain acara segala macam, kita harus atas persetujuan mereka dan harus mengajukan berbagai proposal segala macam untuk bisa melakukan sesuatu hal. Namun juga kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan sendiri dengan paguyuban itu sendiri. Jadi memang kita bisa lakuin pribadi gitu Kak. Jadi memang mungkin yang belum difahami oleh masyarakat adalah batasan-batasan yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Nah itu, jadi tadi kita juga sempat cerita dikit ya. Ada beberapa masyarakat atau beberapa orang juga tuh memprotes beberapa hal yang mungkin itu menjadi kebijakan pemerintah daerah, malah disampaikan ke Hasifah gitu. Itu sebenarnya pas nggak ketika misalnya ada masyarakat yang bilang, Hasifah ini ada jalan rusak nih, Pak, porsinya pas nggak kalau misalnya aku nyampain ke kamu nih? Mungkin kamu bukan bagian dari pemerintah, tapi kamu kan ikonnya pemerintah nih. Itu gimana posisinya? Sebenarnya kalau bilang pas atau enggak, itu enggak apa-apa aja sih bagi kita. Karena balik lagi kita harus bisa menerima aspirasi dari masyarakat apapun itu. Apalagi kita kan juga merupakan jembatan ya Kak. Dari masyarakat untuk pemerintah. Jadi pastinya hal itu memang kita nggak bisa nih langsung kita yang benerin jalan. Atau saat itu juga setelah lapor kita bisa langsung eksekusi untuk benerin jalan itu tentunya nggak bisa. Cuman pastinya aspirasi dari masyarakat apapun itu kita akan diskusiin. Dan kita akan sampaikan ke dinas yang terkait atau pemerintah yang terkait seperti itu. Katakanlah step by stepnya kayak gimana? Ketika misalnya ada masyarakat yang memprotes atau mengkritisi kebijakan pemerintah, entah itu fisik dan non fisik mungkin ya, terus nyampein ke kamu, mungkin kamu akan ada upaya untuk mendiskusikan dulu ke dinas terkait, khususnya kamu kan naungannya kan Disbud Parpora ya, Dinas Kebudayaan. Step by stepnya gimana? Apakah kamu langsung besoknya akan mengadakan pertemuan dengan dinas itu dan membicarakan itu atau gimana? Kalau dari kita sendiri pastinya kita akan rembukan dulu di paguyuban. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya hanya aku saja nih mungkin yang aku dengar dari inian orang terus aku langsung ke dinas. Nggak mungkin juga dinas bisa langsung percaya sama aku kan. Jadi pastinya kita rembukin dulu dalam satu paguyuban itu dan kita juga nampung nih berbagai aspirasi dari masyarakat yang misalnya bilang ke teman yang lainnya. Misalnya ada yang ini nih ngeluh ini, ada yang ngeluh ini. Nah dari situ kita baru diskusiin dulu. Misalnya dari permasalahan itu apa sih yang bisa kita lakuin sendiri dulu tanpa ada bantuan dari dinas atau yang bisa kita lakuin pribadi gitu. Nanti kalau memang masalah itu mungkin kita bisa bantu selesaiin kepada masyarakat. Jadi kita lebih dekat ke masyarakat, kita terjun langsung dan segala macam. Itu akan kita lakuin. Tapi kalau misalnya memang itu sudah masalah yang serius, itu pastinya kita akan cari waktu untuk datang ke dinas dan kita diskusiin hal tersebut. Nanti keputusan akhir bagaimana itu pastinya keputusan dinas dengan pemerintah di atasnya gitu. Yang pernah kamu alami, pernah nggak kamu di apa ya istilahnya ada masyarakat yang mengadu ke kamu terkait masalah tertentu gitu di daerah? Ya itu sih bener banget, waktu itu juga ada yang bilang kalau intinya jalan di suatu tempat wisata ini nih rusak gimana segala macam gitu. Itu tentunya kita udah sharing juga sama teman-teman, terus kita udah diskusiin segala macam. Namun untuk langkah kedepannya kita juga belum tahu karena kita nggak ada kapasitas untuk di arah tersebut gitu kan. Terus kalau misalnya memang ada waktu itu permasalahan di suatu tempat wisata dan bisa kita atasi sendiri, jadi kita dari teman-teman paguyuban juga inisiatif untuk datang langsung ke tempatnya untuk cek lokasi dan tanya nih kepada masyarakat atau yang nunggu tempat wisata itu, kita kayak apa sih Pak sebenarnya permasalahannya di sini, terus kita bisa bantu apa nih gitu. Ternyata kita bisa tahu oh permasalahannya ini dan kita bisa bantu untuk menangani hal tersebut gitu sih. Dan kalau ngomongin pergerakan, apakah memang teman-teman di paguyuban ini termasuk kamu ya sebagai Senduk Ponorogo dan juga Duta Batik Jawa Timur bisa melakukan movement atau pergerakan secara independen tanpa harus melibatkan dinas terkait? Dalam arti gini, kalau kita ngomongin dinas terkait otomatis kan
birokrasi akan lebih ribet lah ya. Harus surat ini, surat itu, tembusan ini, tembusan itu. Bisa nggak ketika kamu tuh melakukan beberapa hal yang sifatnya bisa lebih independen, bisa lebih cepat bersama dengan paguyuban? Bisa banget. Mungkin masalah apa yang bisa kamu handle secara kolektif sama teman-teman di paguyuban? Iya, karena khususnya kita ke duta wisata ya Kak. Jadi untuk bantu di masalah pariwisata itu sendiri, pastinya kita bisa bantu di dalam hal promosi. Karena kita tahu zaman sekarang semua digital. Betul. Dan kita semua pakai sosial media. Betul. Jadi kita bisa bantu dari situ. Kita bisa promosi ini, misalnya tempat wisata di Ponorogo ada apa aja. Terus mungkin kita bisa kasih informasi tuh di caption apa segala macam. Jadi teman-teman yang mau main ke Ponorogo bisa tahu kayak harus cek Instagram apa atau harus kemana dan segala macam. Cuman kalau untuk misal permasalahan apa segala macam, ya itu tadi kita bisa membantu yang itu masih di kapasitas kita. Maksudnya itu mungkin hanya permasalahan misalnya ini nih tempat loketnya misalnya kenapa, terus bapaknya itu yang di daerah situ yang jaga tempat wisata itu nggak tahu nih kalau scan Peduli Lindungi gimana segala macam, karena kita kan sekarang lagi pandemi. Sedangkan di tempat wisata itu dikhususkan kita harus ada scan Peduli Lindungi, vaksin, terus misalnya hand sanitizer, masker dan segala macam. Mungkin orang-orang di daerah wisata tertentu belum paham akan hal itu. Betul, nah itu sosialisasi juga penting ya. Benar banget. Itu biasa dari teman-teman juga kita lebih langsung mendekat ke masyarakat dan kita lebih memberitahu nih, oh seperti ini gitu. Bapak pakai maskernya atau Bapak kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi pendekatannya lebih ke langsung datang ke masyarakat tanpa harus melibatkan dinas-dinas terkait, maksudnya biar lebih cepat mungkin ya, biar lebih dekat juga sama masyarakat kayak gitu-gitu. Nah kalau menanggapi bulian-bulian di sosial media nih ya Syifa, kamu kan bisa dibilang public figure nih sekarang, paling nggak icon dari anak muda Ponorogo bisa dibilang gitu. Terus juga duta batik Jawa Timur yang otomatis kamu akan semakin banyak dikenal orang. Kalau menanggapi bulian-bulian terkait masyarakat, suara-suara sumbang masyarakat terkait skeptisnya mereka terhadap posisi kalian di duta-dutaan itu gimana? Sebenarnya balik lagi ya Kak, kita semua itu sebenarnya selalu menerima kritik dan saran, apalagi dari masyarakat, karena kita juga nggak bisa selalu membenarkan apa yang kita lakukan. Jadi pastinya kita juga sering juga baca-baca komen-komen kayak gitu di berbagai platform gitu kan. Nah kalau misalnya hal tersebut, komennya apa aja? Contohnya misalnya banyak banget. Yang mereka mengkritik apa biasanya? Kalau terkait kalian ya, posisi kalian gitu. Ya itu sih, balik lagi ke dia pasti kayak sebenarnya kenapa sih kayak acara-acara kayak gini tuh kayak dibesar-besarkan, tapi sebenarnya apa sih ininya, langkah ke depannya, aksinya atau segala macam. Nah balik lagi kita itu semuanya itu kan juga butuh proses ya Kak. Maksudnya kita ngadain apa segala macam itu juga harus persetujuan apa segala macam. Jadi pastinya kita tuh di sini juga udah berusaha banget untuk menyegerakan bisa adanya perbaikan apa segala macam. Cuman memang balik lagi semua butuh proses. Tapi kita juga sangat mendengarkan semua masukan dari masyarakat. Karena bisa dibilang sebenarnya duta wisata itu nggak hanya kita-kita aja nih yang ada di sini atau yang masyarakat kenal, karena semua masyarakat itu duta wisata. Oh ya, kenapa kamu bisa menyebut kayak gitu? Karena ini kan tempat wisata khususnya di daerah Ponorogo ya, itu kan bukan hanya seolah-olah bukan hanya duta wisata aja yang punya. Semua masyarakat Ponorogo itu punya tempat wisata. Semua masyarakat Ponorogo itu harus bangga akan tempat wisata yang ada di daerah yang kita kunjungi gitu, yang kita miliki gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya untuk menjaga tempat wisata itu sendiri, untuk menjaga kelestarian dan segala macamnya itu bukan hanya tugas duta wisata, tapi tugas semua masyarakat. Nah, pada akhirnya itu tidak hanya menjadi tanggung jawab duta wisata atau duta narkoba atau duta apapun itu, tapi juga kita ya, maksudnya kita sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat juga harus menjaga tempat-tempat wisata. Nah, benar banget. Harus juga memberikan mungkin contoh yang baik kepada teman-teman kita dulu lah ya, yang deket-deket gitu untuk bisa jangan buang sampah sembarangan, rawat nih tempat wisatanya kayak gitu-gitu, jangan dicoret-coret dan lain-lain kayak gitu-gitu. Dan pada akhirnya tanggung jawab itu juga harus benar-benar kita sadari juga ya. Makanya awareness itu juga membangkitkan awareness itu penting banget gitu ya Syifa ya. Oke, karena kamu sebentar lagi mau kuliah online dan mau syuting film Iblis Beranak dalam apa? Jadi mungkin terakhir kali ya Syifa ya. Mungkin ini deh, kamu ada mungkin masukan atau saran
kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Ponorogo juga terkait potensi-potensi wisata di Ponorogo seperti apa untuk mengembangkannya, dan juga untuk masyarakat khususnya anak-anak muda. Ada pesan nggak dari kamu? Oke, sebenarnya kalau dari aku untuk pemerintah sendiri mungkin sebenarnya pemerintah juga udah melakukan banyak aksi dan pergerakan ya Kak untuk hal-hal semacam ini gitu. Cuman mungkin lebih melibatkan kami juga sebagai generasi muda, karena seperti yang kita ketahui kalau generasi muda itu pasti banyak banget idenya, inovasinya segala macam. Lebih fresh. Bener banget. Jadi aku rasa kalau emang kita dilibatkan dalam hal tersebut, mungkin akan ada perubahan-perubahan baru yang mungkinnya tidak terfikirkan sebelumnya kayak gitu. Dan untuk masyarakat itu sendiri, balik lagi bahwa kita itu ada batasan yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Dan kita juga sangat menerima kritik dan masukan dari semua masyarakat. Jadi gak apa-apa untuk berkomentar di sosial media apapun itu, cuman pastinya kita harus bisa bersosial media dengan bijak. Betul, yaitu pakai bahasa yang baik dan benar gitu. Maksudnya kalau misalnya memang mengingatkan, itu kita harus juga tahu nih gimana cara mengingatkan yang baik gitu. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nah, kayak gitu. Kalau untuk anak muda pastinya sebenarnya aku tahu banget kalau anak muda khususnya di Ponorogo ini itu pasti semuanya itu cerdas-cerdas, punya ide, punya gagasan segala macam. Cuman kadang anak muda itu banyak insecure-nya. Misalnya mereka itu kayak nggak mau coba gitu Kak. Kayak misalnya nggak ada jiwa kompetisinya tuh masih kayak malu-malu gitu. Jadi mereka tuh kayak mau masih ikut gak pede ini. sama skill sendiri gitu. Jadi tuh kalau menurut aku sarannya sebenarnya selagi masih muda itu jangan sia-siain kesempatan. Jadi kalian tuh harus coba semua yang bisa dicoba, dan lebih baik mencoba tapi gagal daripada enggak mencoba sama sekali, karena kesempatan itu enggak datang 2 kali, apalagi masa muda kan Kak. Masa muda tuh enggak datang 2 kali. Jadi harus dimaksimalin. Karena kalau kita enggak pernah mencoba, kita enggak akan tahu hasilnya. Iya, kita enggak tahu rasanya juga. Kita pengen masak jangan asem gitu ya. Kita enggak mau mencoba. Ya gimana mau tahu hasilnya. Bener. Coba dulu teman-teman ya. Jadi pada akhirnya perasaan insecure itu kayak kalau nggak bisa dihilangin, diminimalisir lah ya. Karena insecure itu pasti ada sih. Cuman ya itu balik lagi gimana kita bisa tahu nih potensi dalam diri kita. Kita bisa tahu kelemahan kita, tapi kita bisa optimalin kelebihan kita itu sendiri. Benar sekali, pinter banget karena dia mahasiswa psikologi ya, luar biasa. Jadi dia lebih tahu mungkin psikis atau kepribadian seseorang ya, karena beliau ini cukup bisa menerka-nerka lah ya perasaan anak muda sekarang tuh seperti apa, pola-pola kehidupan mereka seperti apa. Apakah kalian sesering itu nongkrong di coffee shop ya sambil gibah kayak gitu-gitu misalnya. Dan pastinya semoga harapan-harapan kita bisa benar-benar kewujud ya Syifa, dalam arti memang beberapa potensi-potensi di Ponorogo bisa terus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah termasuk masyarakatnya. Kemudian kamu juga sebagai salah satu ya mungkin bisa dibilang corong aspirasi masyarakat terhadap pemerintah ini bisa benar-benar efektif. Jembatan dari pemerintah ke masyarakat. Ada Hasyifa salah satunya sebagai Sendu Ponorogo 2021 dan juga Duta Batik 2022 untuk Jawa Timurnya. Semoga ke depan bisa melestarikan batik, kemudian juga bisa mensosialisasikan batik secara luas kepada masyarakat dan lain-lain kayak gitu-gitu. Terima kasih banyak Hasyifa atas waktunya. Terima kasih untuk cerita-cerita menariknya dan banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang bisa kita petik ya pelajarannya ya, mulai dari perjuangan dia dari awal sampai dengan ya ada beberapa bulian, cacian yang harus diterima dan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Sukses untuk kedepannya dan katanya pengen jadi aktris, pengen main film. Jadi untuk saudara-saudara ya bisa tuh kontak Hasyifa ya. Instagram kamu apa Hasyifa? @Hasyifa hanya 2. @Hasyifa hanya 2. Aku @Tori Andromeda. Nanti jangan lupa di follow back ya. Tos dulu. Terima kasih banyak Hasyifa dan terima kasih juga buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang udah nonton podcast kita yang cukup spesial karena kita sudah ada di suasana yang berbeda ya kali ini di Ponorogo, ketemu juga sama salah satu aset berharganya Ponorogo yang akhirnya menjadi juara 1 dari Duta Batik Jawa Timur 2022. Ada Hasyifa di sini dan pastinya banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang akan kita hadirkan yang pastinya kreatif, kemudian juga inovatif dan juga semoga inspiratif dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa lebih berkreativitas lagi, lebih bisa mewujudkan mimpi-mimpinya juga. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe
YouTube channel kita di Radar Madiun TV karena kita akan menghadirkan banyak sekali bintang tamu dan juga narasumber yang semakin inspiratif pastinya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah nonton Radar Madiun Podcast untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast episode berikutnya. Ciao.